Pembacaan kita pagi ini dari Yakobus pasal 4. Dari mana datangnya sengketa atau pertengkaran? Datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh. Di setiap kehidupan kita pernah menjalani fase yang disebut masa-masa pertengkaran. Keluarga baru menikah biasanya juga sering terjadi pertengkaran karena penyesuaian, saling mengenal karakter, mengenal pribadi. Ternyata waktu pacaran itu tidak cukup sebagai modal untuk menyesuaikan diri, mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing. Di saat seperti itulah timbul pertengkaran. Yang satu lebih didengar daripada hanya sekedar memerintah, tapi orang akan lebih respon kalau dihargai. Jadi ini yang harus menjadi perhatian bagi kita, bahwa kalau kita berada dalam pertengkaran yang tidak pernah surut-surut, terus merbadai, marbabo, marbada bulun ya, sampai seisi kampung layah kita tahu kalau kita lagi ribut. Itu sebenarnya karena apa? Karena hawa nafsu. Hawa nafsu itu bersifat kedagingan. Ada harga diri yang dijaga di sini. Ada yang dibela, yaitu harga diri. Harga diri kita ini diwarnai oleh begitu banyak nafsu. Nafsu untuk menang dalam pertengkaran, ya. Nafsu untuk menonjol, nafsu untuk menjadi orang hebat di mata orang. Begitu banyak nafsu, dan ketika tidak terpenuhi nafsu yang ada dalam dirinya, maka dia mulai melakukan aksi-aksi dalam bentuk permusuhan, pertengkaran, pertikaian, saling merendahkan, bahkan bisa juga menggunakan memukul fisik dan menyakiti dengan berbagai banyak versi. Jadi Alkitab yang kita baca ini berkata bahwa dari mana datang sengketa itu? Dari hawa nafsu. Ya. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Ada keinginan di dalam dirinya yang begitu besar, keinginan yang begitu kuat, tidak tercapai. Dia pingin jalan-jalan, traveling ke Singapura, tercapai, uangnya nggak ada, nggak cukup. Dia mikir, kalau saya traveling ke Singapura 2-3 hari, berapa banyak biayanya. Akhirnya karena keinginannya ini tidak tercapai, ya, akhirnya mengusik-usik. Pertama mulai iri hati, lihat orang lain kok bisa ya, mereka hidupnya bahagia, uangnya banyak, mereka punya kesempatan untuk jalan-jalan. Akhirnya muncul iri. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ternyata semua keinginan kita itu bisa kita raih. Yang penting keinginan itu jangan keinginan berbuat jahat. Kalau ingin lebih baik keadaan kita, ada satu tugas yang kita kerjakan, itu berdoa. Doa orang benar, bila didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Itu lagunya Jonathan Prawira yang menuliskan itu. Jadi doa itu adalah pangkal segala sesuatu yang kita harapkan. Karena waktu kita berdoa, kita berbicara kepada Allah. Kita menaruh permohonan kepada Tuhan. Kita sedang meminta kepada Allah supaya Tuhan membuka jalan, memberikan pertolongan dalam hidup kita. Jadi pertengkaran bukanlah solusi. Kadang-kadang kita membiarkan pertengkaran itu merajalela, baik dalam keluarga, dalam rumah tangga, anak-anak dengan orang tua, anak-anak sama saudara-saudara kandung, berbantah-bantahan, saling marahan, melukai. Itu adalah sifat-sifat yang paling buruk dalam kehidupan orang Kristen, sehingga dia mulai bertengkar. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Perhatikan ya. Orang-orang yang tidak setia, dia bersahabat dengan dunia. Dan setiap orang yang bersahabat dengan dunia akan menjadi musuhnya Allah. Kita nggak bisa berpijak kaki di dua perahu. Satu keinginan dunia, satu keinginan Allah. Harus pilih salah satu. Dan akhirnya kalau kita lebih bersekukuh di kaki keinginan dunia ini, hasrat dunia ini, persahabatan dengan dunia ini,
maka cepat atau lambat kita akan meninggalkan dan menarik kaki kita dari perahunya Allah dan masuk ke dalam perahunya persahabatan dengan dunia. Tetapi ingat satu hal, ketika itu kita lakukan, Alkitab mencatat kita akan menjadi musuhnya Allah. Kita seterunya, kita bertolak belakang, kita tidak ada dalam anugerah Tuhan. Kita berjauhan dengan Allah. Bisa bayangkan kalau kita jauh dari Tuhan. Pertama, keselamatan kita hilang. Yang kedua, Tuhan tidak jamin masa hidup kita. Dia tidak memberi berkat dengan berkat yang penuh yang dari Allah. Karena kita telah putus hubungan. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Jadi ada juga roh kecemburuan. Ketika kita jatuh dalam dosa, Allah cemburu. Kenapa lebih suka kepada dosa? Kenapa keinginan duniawi yang lebih kuat? Nah, ini harus kita bangun supaya Allah melekat di hati kita. Di dalam diri kita ada rohnya. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi proses kerendahan hati dalam diri seseorang dimulai ketika dia mau taat, mau menempatkan Tuhan di atas segalanya, mau mematikan keinginan dan bahkan tidak mau bersahabat dengan dunia ini, tetapi bersahabat dengan rohnya yang kudus. Ya, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi kita harus membuat perlawanan. Kalau kita mau tunduk kepada Allah, lakukan perlawanan. Lewat apa? Ya, peperangan rohani itu bukan alam roh saja, tetapi juga kita harus menyadari kita harus membuat satu tindakan real, nyata, di mana kita tidak mau kompromi dengan dosa, kompromi dengan keinginan-keinginan dunia ini. Karena apabila kita mau menjadi sahabatnya Allah, kita mau menjadi orang Kristen yang tunduk kepada Allah, maka yang kita lakukan adalah membuat perlawanan kepada iblis dengan segala keinginannya, dengan segala jaringannya, dengan segala kekuatannya yang ada. Kita lawan, kita hindari perbuatan-perbuatan jahat, dan kita menghidupi firman Allah setiap hari. Dan kita punya tempat perlindungan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, batu karang yang teguh, yang sanggup memberikan kemurahannya, kebaikannya, pertolongannya di dalam hidup kita. Amin.